Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog kita masih berdasarkan intisari teks kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah pada bab 69 tentang rahasia-rahasia solat dan keumumannya, karya Syekh Akbar Ibnu Arabi. Percakapan ini antara Mursyid dan Salik secara khusus mensintesiskan konsep batin pada bagian wasol, i'tibar tahwil ar-rida mengenai makna spiritual membalik selendang saat solat istisqa, serta subbab matjar al-muwaffaqin as-sadiqin tentang perbedaan psikologis antara pedagang duniawi yang mengejar ilusi tambahan materi dengan pedagang akhirat yang berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Pedagang yang Membalikkan Arah Batin. Dialog tentang niaga para siddiqin, fakir yang tak pernah terisi, dan markaz jiwa. Saudara, malam itu tidak ada yang istimewa kecuali bahwa Salik datang dengan wajah seseorang yang baru saja selesai membaca sesuatu dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia meletakkan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah di lantai beralas sajadah usang. Di sudut ruangan lampu minyak tanah menyala redup. Apinya yang kebiruan menerangi setengah wajah Mursyid yang duduk bersila. Tasbih kayu zaitun tergenggam tanpa diputar, seperti beliau sedang menunggu sesuatu yang sudah beliau tahu akan datang. Angin malam masuk perlahan dari celah jendela bambu. Daun-daun pisang di luar bergesekan pelan. Aroma tanah basah dan sisa kemenyan yang hampir habis masih terasa samar. Salik duduk. Ia menarik napas panjang, lalu memecah keheningan dengan suara yang parau karena terlalu lama berdiam dalam pikirannya sendiri. Salik berkata, "Guru Ibnu Arabi menceritakan tentang seorang pedagang. Saya sudah membacanya 3 kali dari halaman 364 sampai 367. Dan setiap kali saya membacanya ada sesuatu yang bergerak di dalam dada. Tapi saya tidak tahu persis apa yang bergerak." Mursyid tasbihnya diam sejenak lalu berkata, "Ceritakan bagaimana kamu membacanya, nak. Jangan ringkasan. Ceritakan apa yang benar-benar kamu lihat di dalam teks itu." Kata Salik, "Seorang pedagang, hartanya sudah lebih dari cukup. Cukup untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, bahkan untuk orang-orang yang bergantung kepadanya. Cukup untuk sepanjang umur mereka semua. Tapi ia tetap pergi, meninggalkan mereka mengarungi lautan, menanggung bahaya perampok di jalan, resiko kapal tenggelam, kemungkinan tertawan. Semua itu demi satu hal, dirham tambahan yang belum tentu ada." Kata Mursyid, "Dan apa yang kamu rasakan ketika membaca itu?" Salik meremas ujung jubahnya sendiri, lalu berkata, "Saya merasa itu bodoh. Tapi kemudian saya merasa itu seperti cermin. Karena saya pun melakukan hal yang sama, bukan dengan kapal, tapi dengan cara yang lain. Meninggalkan sesuatu yang sudah cukup, waktu yang tenang, keluarga, kesehatan, demi mengejar sesuatu yang belum tentu ada. Hanya karena ada suara di dalam kepala yang bilang, belum cukup, belum cukup." Hening sejenak, lampu minyak berkedip. Mursyid mengangguk pelan, tidak terburu-buru. Lalu berkata,
Ibnu Arabi menyebut apa yang mendorong pedagang itu dengan satu kata, fakir. Bukan keserakahan, bukan ketamakan, tapi kefakiran. Kata Salik, saya juga sempat mengira begitu, tapi beliau memilih kata fakir, dan itu yang membuat saya berhenti. Karena keserakahan menggambarkan kelebihan yang menginginkan lebih. Sedangkan fakir, kefakiran, menggambarkan kekosongan. Dan pedagang ini dengan seluruh hartanya yang melimpah ternyata membawa kekosongan di dalam dirinya. Kekosongan akan rasa cukup, kekosongan akan ghina yang sejati. Mursyid tersenyum tipis, tasbih mulai bergerak satu butir. Lalu berkata, kamu mulai menangkap cahaya. Hartanya tidak bisa mengisi kekosongan itu, karena harta tidak pernah bisa mengisi kekosongan yang bukan bentuknya. Seperti menuangkan air ke dalam bejana yang berlubang di dasar. Bukan bejana yang salah, bukan airnya yang salah, lubangnya yang salah tempat. Kata Salik, lubangnya. Kata Mursyid, lubang itu bernama ghaflah. Kelengahan bahwa yang benar-benar dibutuhkan bukanlah tambah, melainkan cukup yang datang dari tempat lain, bukan dari tambahan dirham, tapi dari kepasrahan bahwa Allah telah mencukupi. Angin masuk lagi lebih dalam kali ini. Daun pintu bambu bergeser pelan. Bayangan di dinding menari sebentar lalu diam. Mursyid kemudian berkata, tapi Ibnu Arabi tidak berhenti di situ. Beliau memberikan kemungkinan lain untuk pedagang yang sama. Kemungkinan untuk mengubah niatnya sebelum berlayar. Kata Salik, itu yang paling membuat saya bingung, guru. Karena perubahan niat itu terasa terlalu sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang begitu besar. Pedagangnya sama, barangnya sama, perjalanannya sama, lautan yang sama, bahaya yang sama. Tapi Ibnu Arabi menyebut yang satu sebagai matjar al-muwaffaqin as-sadiqin, perdagangan para siddiqin. Dan yang satu lagi hanya perdagangan biasa. Apa yang sungguh-sungguh berubah? Mursyid meletakkan tasbih di atas lutut, menatap Salik dengan mata yang teduh namun tajam. Kemudian berkata, kamu tahu perbedaan antara orang yang memberi karena ia punya kelebihan dengan orang yang memberi karena ia melihat kebutuhan orang lain. Kata Salik, yang pertama berpusat pada dirinya, yang kedua berpusat pada orang lain. Kata Mursyid, lebih dari itu. Yang pertama masih berdiri di dalam dirinya sendiri dan menjulurkan tangan keluar. Yang kedua sudah keluar dari dirinya dan berdiri di dalam kebutuhan orang lain. Ini bukan soal budi pekerti saja. Ini soal markaz, titik berdiri, pusat gravitasi jiwa. Kata Salik, markaz. Kata Mursyid, pedagang biasa yang diceritakan di awal bertanya dalam hatinya, apa yang bisa kudapat di sana? Ia berangkat dari kekosongan dirinya menuju tambahan. Tapi pedagang yang telah mengubah niatnya, yang disebut Ibnu Arabi sebagai pedagang yang jujur, at-tajir as-saduq, ia bertanya dengan bahasa yang sama sekali berbeda. Dengarkan apa yang dikatakan Syekh, sebagaimana ia kutip dari lidah hati pedagang itu. Ya Rob, jika aku dan orang lain duduk saja di sini tanpa membawa kepada mereka apa yang mereka butuhkan, maka kamilah yang menyusahkan mereka, memaksa mereka datang kepada kami dengan segala kelelahan dan perpisahan dari anak-anak mereka. Maka lebih baik kami yang menanggung kelelahan itu dan membawa kepada mereka apa yang mereka butuhkan.
Salik menghela napas, matanya sedikit sayu. Kemudian berkata, jadi ini tidak lagi berangkat dari rasa kekurangan diri. Ia berangkat dari rasa kebutuhan orang lain. Kata Mursyid, persis. Dan disitulah letak keajaibannya. Fakir yang sama, kefakiran tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat. Dari kefakiran akan dirham menjadi kefakiran atas nama orang lain. Ia merasakan kebutuhan mereka seolah kebutuhan itu miliknya sendiri. Lampu minyak hampir padam, hanya tersisa titik biru kecil di sumbu. Salik bergerak mendekat bukan karena ingin melihat lebih jelas, tapi karena ada sesuatu yang menariknya ke dalam lingkaran cahaya yang tersisa. Kemudian Salik berkata, lalu mengapa Ibnu Arabi mengutip hadis tentang pedagang jujur yang dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada? Apa hubungannya? Kata Mursyid, karena para nabi melakukan hal yang persis sama. Mereka datang dari sisi Allah kepada hamba-hamba Allah membawa apa yang dibutuhkan manusia. Apa yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dan keselamatan mereka. Mereka menanggung perpisahan, kelelahan, dan bahaya, bukan karena mereka kekurangan, melainkan karena mereka melihat kekurangan yang ada pada orang lain dan memilih untuk mengisinya. Mursyid mengambil seteguk air dari kendi tanah liat di sampingnya, memberi Salik kesempatan untuk meresapi. Kemudian Mursyid melanjutkan, markaz para nabi bukan diri mereka sendiri. Mereka tidak bertanya, apa yang akan ku dapat dari risalah ini? Mereka bertanya, apa yang dibutuhkan umatku dan apakah aku bisa menyampaikannya? Maka ketika seorang pedagang biasa dengan kapal dan dagangannya yang sama berhasil membalikkan markaznya dari dirinya ke kebutuhan orang lain, tanpa ia sadari, ia sedang meniru suluk para nabi. Ia sedang berjalan di jalan yang sama. Salik berbisik hampir tidak terdengar. Maka niaganya menjadi niaga para siddiqin, kata Mursyid. Dan Ibnu Arabi sendiri bertanya dalam bahasa yang mengguncang. Fanzur man ahsana hadhihi nisbah bihadhat tambih. Lihatlah siapa yang paling indah keterhubungannya dengan petunjuk ini. Salik membiarkan kalimat itu hinggap di udara. Beberapa saat tidak ada suara selain detak tasbih Mursyid yang kini berirama sangat lambat seperti denyut nadi orang yang sedang berzikir dalam diam. Kemudian Salik berkata, Guru, ada satu hal lagi yang tidak bisa saya lepaskan. Di akhir fasal itu, Ibnu Arabi menyebut pedagang yang bersyukur dan berinfak sebagai tajir ba'a binasi'ah ila ajalim ma'lum. Pedagang yang menjual dengan cara hutang, dengan tempo yang sudah ditentukan, dan tempo itu adalah hari kiamat. Kata Mursyid, apanya yang tidak bisa kamu lepaskan? Kata Salik, di dunia, menjual dengan hutang terasa lebih berisiko daripada menjual tunai. Pembeli bisa lari, bisa mati sebelum membayar, bisa mengingkari janji. Tapi Ibnu Arabi membalik logika itu. Justru nasi'ah kepada Allah adalah yang paling aman dari seluruh transaksi yang ada. Karena Allah tidak bisa lari, tidak bisa lupa, tidak bisa mengingkari. Fa innallaha shadiqun fil akhbari. Allah maha jujur dalam setiap kabarnya. Mursyid tersenyum lebar hampir seperti seorang kakek yang bangga pada cucunya. Kemudian berkata, dan apa konsekuensi dari transaksi nasi'ah ini bagi pedagang itu? Kata Salik, ia tetap di rumah, tidak meninggalkan keluarganya, tidak mengarungi lautan yang berbahaya, tidak mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika ia menyedekahkan seluruh hartanya, ia tetap tidak kehilangan apa-apa.
karena yang ia sedekahkan itu tersimpan menunggunya di sisi Allah sebagai mudkhar, simpanan untuk hari ia benar-benar membutuhkan. Seperti firman Allah dalam surat Luqman, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti." Kata mursyid, maka sementara dunia ini ramai dengan pedagang yang berlari ke sana kemari, mengarungi lautan, menyeberangi padang pasir, mempertaruhkan jiwa dan raga demi 1 dirham yang belum tentu sampai. Pedagang siddiq ini duduk dalam ketenangan yang aneh. Bukan karena ia malas, tapi karena ia telah memindahkan markaznya dari mengejar menjadi memberi, dari takut kekurangan menjadi yakin kecukupan. Lampu minyak akhirnya mati. Ruangan hanya diterangi celah bulan dari atas genting. Dua sosok itu kini hampir tidak terlihat. Hanya samar-samar bayangan mereka di dinding bambu. Salik tidak segera berbicara. Dadanya naik turun perlahan. Matanya terbuka tapi tidak melihat apa-apa di luar. Ia sedang melihat ke dalam. Salik akhirnya dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti doa. "Selama ini saya berdagang juga. Ilmu yang saya cari, amal yang saya kumpulkan, waktu yang saya habiskan di depan kitab-kitab ini, semuanya ada perdagangannya di dalam diri saya." Dan pedagang itu selalu bertanya, apa yang akan ku dapat? Derajat apa? Keselamatan apa? Pengakuan dari siapa? Ia berhenti, napasnya berubah, bukan sesak, tapi seperti orang yang baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Kemudian Salik berkata, "Ternyata selama ini saya adalah pedagang yang mengarungi lautan demi 1 dirham tambahan. Sementara saya sudah diberi lebih dari cukup. Cukup dari Allah, cukup dari guru, cukup dari napas yang masih masuk dan keluar." Mursyid tidak menjawab, tidak perlu. Tasbih di tangannya berhenti total. Ia menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di pangkuan. Angin malam yang membawa aroma tanah basah masuk lagi, lebih dalam, lebih dingin, seperti pesan dari sesuatu yang tidak berbentuk kata. Di kejauhan, seekor burung malam berbunyi sekali, lalu pergi. Salik memejamkan matanya, dan di antara dua orang yang duduk dalam kegelapan yang tidak benar-benar gelap itu, ada sesuatu yang hadir. Sesuatu yang tidak bisa diberi nama, tidak bisa diucapkan, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Sebab dalam sunyi itulah niaga sejati terjadi antara jiwa dan penciptanya, tanpa perantara, tanpa tawar-menawar, tanpa rasa takut akan kurang. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah menemukan markaznya di dalam Allah, ia tidak perlu lagi mengarungi lautan untuk mencari 1 dirham yang tidak akan pernah mengisi lubang yang bukan tempatnya. Demikian saudara penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.